Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Karimun, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Karimun, serta Bapak Ibu tenaga pendidik SMP Negeri 1 Karimun. Kesempatan untuk sama-sama bisa hadir di dalam ruangan ini untuk sebentar lagi mendengarkan destinasi budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Ainun Rifda Jafayu SPD. Salam perayaan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'in, nima'ahu wa yakin mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kepada Ibu Salawati SPD MM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini yang akan mendiseminasikan tentang disiplin positif, mudah-mudahan ini menjadi budaya di SMP Negeri 1 Karimun. Selalu merekankan salam kita adakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dihormati, berbahagia kepada teman kita akan menyampaikan mengenai disiplin positif. Mari sama-sama kita lihat dan kita dengarkan. Nanti di dalam kegiatan ini akan ada penjajah dan diskusi. Diharapkan peran serta partisipasi kita dapat hidup, artinya dapat dalam kegiatan ini kita memahami. Mungkin kalau ada nanti hal-hal yang tidak paham bisa kita tanyakan. Disiplin positif yang menjadi budaya SMP Negeri 1 Karimun secara resmi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 resmi dibuka. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan paparan diseminasi dari rekan kita Ibu Ainun Rifda Jafayu SPD yang akan memaparkan mengenai budaya disiplin positif. Kepada Ibu Ainun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Karimun, yang dihormati ibu-ibu hebat, ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Karimun. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengimbaskan sebuah materi yang sangat menarik ya untuk kita bahas, dan ini sangat penting untuk kita aplikasikan di sekolah kita, yaitu mengenai budaya positif. Nah, materi budaya positif ini saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 pada paket modul pertama. Jadi dia itu di paket modul pertama, tapi dia merupakan modul terakhir, modul 1.4. Nah, mari sejenak kita memberikan senyum kepada
orang lain. Nah, mungkin dengan memberikan senyum kepada orang lain akan positif kepada orang tersebut atau kepada diri kita sendiri. Nah, dengan cara ibu-ibu ya secara berpasangan nanti berhadapan ya dalam hitungan 30 detik, berilah senyuman yang selebar-lebarnya, selebar-lebarnya, boleh nampak gigi. Bisa ibu-ibu? Kita mulai dari sekarang. Silakan ibu-ibu saling berhadapan dengan temannya ya, dan berikanlah senyum yang selebar-lebarnya, boleh nampak gigi. Senyum ibu-ibu. Udah senyum. Berikan senyum termanis ibu-ibu. Kita senyum selama 30 detik. Tatap mata kawannya ibu. Berhadapan. Ibu cukup, terima kasih. Nah, gimana ibu-ibu? Sudah muncul aura positifnya? Nah, ini bisa nanti dipraktekkan mungkin di pembelajaran ketika bersama murid ya, ketika di jam-jam terakhir mungkin murid yang sudah merasa penat, lelah ya, maka ini bisa kita praktekkan di dalam kelas kita. Baik, kita masuk ke dalam materi. Di sini ada mengapa budaya positif itu penting. Bisa kita lihat bersama bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini di sini ibu-ibu ada kata-kata yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang menekankan kepada guru bahwa murid, murid dan murid. Jadi ada 3 kali muridnya ibu-ibu ya. Jadi ini artinya apa? Apa yang kita lakukan ya pada saat ini atau mungkin pada saat yang akan datang itu sebagai seorang guru memang kita harus yang kita lakukan ini hanya untuk murid, berpihak pada murid, berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa guru ini tugasnya itu sebagai untuk menuntun murid-murid, bukan menuntut ya. Jadi sebenarnya ya ibu-ibu perlu diketahui bahwa murid itu bukan kertas kosong. Jadi mungkin selama ini yang kita anggap bahwa murid itu adalah kertas kosong ya, anak itu terlahir seperti kertas kosong gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Jadi anak itu bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong. Jadi ada tinta-tinta tipis ya yang dibawanya sejak lahir. Nah, kita sebagai guru inilah ya yang bertugas untuk menebalkan tinta-tinta tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan ini sebagai seorang guru memang untuk murid, berpihak pada murid, ya berpusat pada murid. Itu maksudnya ya, ibu-ibu semuanya. Nah, lalu di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu apa itu disiplin. Pernah mendengar kata disiplin ya? Disiplin tidak asing lagi ya bagi kita ya ibu ya. Jadi menurut ibu-ibu nih, apa itu disiplin? Disiplin positif. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu? Oke. Sepengetahuan saya, disiplin positif itu adalah pendekatan yang mengajarkan perilaku baik dengan fokus pada dukungan dan penghargaan, bukan pada hukuman. Begitu Bu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fia ya. Jadi sebelum kita ibu-ibu melihat apa itu disiplin positif, ya mari kita lihat dulu, ya kita pahami dulu bahwa mengenai perubahan paradigma. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif. Nah, ini mungkin berhubungan dengan assessment
guru dan murid ya. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin rapor mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Karimun untuk Sulinjan ini berwarna hijau ya Bu ya, karena sekolah kita ini sudah menyediakan lingkungan belajar yang positif untuk murid-murid kita. Nah, lalu selain positif ya, kita juga harus menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat pengertian disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, intinya disiplin positif ini bukan sebuah aturan, ya. Jadi mungkin selama ini kita tahu bahwa adanya aturan itu membuat anak disiplin, ya kan? Kita selamanya memahami itu. Nah, ternyata pemahaman itu tidak tepat, ibu-ibu. Jadi disiplin positif itu adalah sebagai kontrol diri yang membuat kita disiplin. Yang bisa mewujudkan disiplin itu adalah diri kita sendiri, karena kita yang memegang kontrol diri kita sendiri. Nah, inilah tugas kita ibu-ibu ya, sebagai guru, kita bagaimana mewujudkan ya budaya positif ini, disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ibu-ibu, ada yang tahu tidak nilai-nilai kebajikan itu apa? Oke, Ibu Oi, silakan. Yang saya ketahui, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai moral yang diterima secara luas, seperti keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab yang penting di sebuah budaya. Oke, terima kasih untuk Ibu Oi. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, oke. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dengan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nah ibu-ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Oi yang mengenai pengertian nilai-nilai kebajikan universal. Lalu apa sih contoh nilai-nilai kebajikan ini yang biasanya kita lakukan? Nilai-nilai kebajikan apa? Seperti apa? Oke, jujur, ya. Terima kasih. Ada lagi? Jujur. Tadi Ibu Oi mengatakan tanggung jawab ya. Tanggung jawab, keadilan, jujur, tanggung jawab, keadilan. Ya, itu benar ya Ibu. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya yang ada. Nah, tapi ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan itu ya yang kita berikan istilahnya ke murid ya, itu berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat 6 dimensi ya ibu ya. Ibu-ibu juga sudah pasti tahu ini mengenai dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, berbinakaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi fokus kita ini kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu penilaian yang dirapor juga ya, kita ada menilai tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini ya. Baik. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira ibu-ibu, apa itu motivasi?
Ya, kalau motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke, tepat sekali. Tepat sekali ya, beri tepukan yang dulu untuk kita. Ya, jadi motivasi ini adalah dorongan yang ada dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jika manusia memiliki teori motivasi seperti ini, itu dia akan bertanya pada diri dia sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di sini manusia yang memiliki motivasi ini, ya, dia itu sebenarnya menghindari permasalahan, ya, yang mungkin nantinya bisa berhubungan dengan fisik atau psikologis. Jadi kalau misalnya dia melakukan ini, nanti aku dihukum. Nah, jadi masih ada sesuatu nih yang ada dalam dirinya itu, dia masih menghindari permasalahan, ya. Nah, motivasi ini paling rendah, ya, di antara motivasi yang lain, sehingga dia masih bersifat motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada aturan, takut dihukum. Nah, seperti itu, bukan dari dirinya sendiri, tapi ya itu tadi, dia melakukan itu karena takut dihukum, ada aturan-aturan tertentu, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, orang yang memiliki teori motivasi seperti ini, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi, kalau orang yang memiliki teori motivasi perilaku ini, dia itu akan melakukan sesuatu jika ada ujian, jika ada imbalan, ya, ada penghargaan, yang membutuhkan penghargaan atau pengakuan, membutuhkan apresiasi. Kalau tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, mereka tidak akan melakukannya. Nah, sehingga motivasi ini juga masih disebut dengan motivasi eksternal karena ada sesuatu tadi, ya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di teori motivasi yang ini, seseorang itu akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakininya. Jadi dia lebih menghargai dirinya sendiri, ya. Aku melakukan ini atau aku tidak melakukan ini karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diriku sendiri, seperti itu. Jadi untuk motivasi perilaku yang ketiga ini sudah masuk ke dalam motivasi internal karena sudah ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini ibu-ibu, tujuan dari disiplin positif ini yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita, yang harus kita tumbuhkan. Jadi mereka tidak lagi memikirkan takut pada hukuman atau dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan pengakuan, tetapi dia melakukan sesuatu memang karena nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Sudah ada motivasi internal di dalam dirinya. Seperti itu ya, ibu-ibu. Nah, lalu di sini ada keyakinan kelas. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Lalu yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Lalu yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, pertanyaan ini nanti akan tahu jawabannya setelah melalui diseminasi siang hari ini. Oke, ibu-ibu bisa lihat ada lingkaran? Iya, lingkarannya ada 4 lapisan lingkaran ya, ibu.
dari satu orang, ya, orang lain mengikutinya. Nah, itu peraturan, ya, ibu-ibu. Nah, lalu ada tingkatan dari peraturan kelas ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu mungkin tidak asing lagi ya, keyakinan kelas ini. Ibu-ibu mungkin juga sudah melakukannya ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu dibuat oleh guru atau dibuat oleh guru bersama murid. Iya, guru bersama murid yang kita sepakati bersama, yang nantinya disepakati bersama ya. Nah, keyakinan kelas ini tadi berbeda dengan peraturan kelas. Tadi kalau misalnya peraturan itu hanya guru nih, misalnya guru yang membuat aturan kelas ini. Nah, murid mengikuti. Tapi keyakinan kelas ya itu kita membuat bersama antara murid dan guru. Jadi kita mendengarkanlah curahan murid, harapan murid mau seperti apa kelas kita ini, ya kan? Nah, lalu setelah membuat keyakinan kelas, maka bisa timbul lingkungan positif tadi. Karena apa? Karena murid membuat keyakinan ini kan sesuai dengan nilainya ya, sesuai yang dia inginkan. Berarti sudah ada motivasi intrinsik di dalam dirinya, internal, motivasi internal di dalam dirinya. Nah, secara tidak langsung setelah keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, maka terciptalah lingkungan positif. Lingkungan positif di dalam kelas tersebut. Nah, kalau lingkungan positif sudah membudaya, maka terciptalah budaya positif. Begitu maksudnya ibu ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kalau menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan, bahwa dengan keyakinan kelas ya akan terbentuklah motivasi intrinsik dalam diri seseorang. Oke, nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya ibu-ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, ini maksudnya ibu-ibu ya, jadi misalnya kita membuat keyakinan kelas ya, kita harus melakukannya pada nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tumbuhkan ya, murid-murid inginkan itu seperti apa. Misalnya ya, murid-murid itu menginginkan menjaga kebersihan. Nah, nilai-nilai kebajikan kebersihan ini kan artinya kebersihan atau tanggung jawab. Nah, seperti itu yang dikatakan kepada bersifat yang lebih abstrak karena dia berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini rasa saya ibu-ibu semuanya pasti sudah melakukannya ya, dan sudah tahu memang kalau membuat keyakinan kelas itu kita hindari kalimat negasi, kalimat negatif yang menggunakan kalimat kata jangan atau kata tidak ya. Baik, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, ini jelas sekali ya ibu-ibu ya, kalau membuat keyakinan kelas pasti ya memang harus bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi membuat keyakinan kelas itu
pendapat murid kita mendengarkan harapan-harapan apa yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas mereka. Ya, sehingga membuat kelas mereka itu menjadi nyaman, aman. Ya, tadi juga kita sudah tahu bahwa keyakinan kelas itu kan memang dibuat antara murid dan guru yang disepakati bersama. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ibu-ibu, jadi keyakinan kelas itu bukan sifatnya permanen. Ya, misalnya buat keyakinan kelas untuk 1 tahun, tidak seperti itu. Ya, jadi kita bisa merefleksikan atau mengevaluasi kembali keyakinan kelas kita. Ya, jadi tidak permanen sifatnya. Oke. Oke, ibu-ibu, ini bisa dilihat. Baik, ini bisa dilihat keyakinan kelas 87 yang sudah saya buat bersama murid-murid. Baik, itu tadi ya ibu-ibu keyakinan kelas 87 yang sudah kami buat bersama saya dan anak murid-murid ya. Baik, materi selanjutnya ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ibu-ibu, sebagai manusia, apa yang kita butuhkan? Oke, Bu Mita ya, sebagai seorang istri. Ya, Bu Mita membutuhkan apa? Kalau kebutuhan dasar manusia biasanya yang pasti rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan terus selain dari kebutuhan ekonomi, kemudian kelangsungan hidup gitu kan, ada kebutuhan yang kita ingin yang punya time, kita punya kebebasan sendiri itu kalau menurut ya sebagai ya universal ya. Oke, beri tepuk tangan kepada Ibu Mita ya. Jadi Ibu Mita ini butuh rasa aman ya, terus kasih sayang. Nah, kalau Bu Fadlon sebagai seorang istri butuh apa? Ini kan faktor usia ya, kalau orang tua ini yang sangat dibutuhkan itu perhatian. Jadi karena perasaan itu selalu sensitif kalau satu perhatian. Ini karena faktor usia ya. Oke, terima kasih Bu Fadlon. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bu Fadlon. Baik ya, iya benar sekali ibu-ibu ya. Nah, jika misalnya tadi Bu Fadlon ini membutuhkan pengen diperhatikan ya oleh suaminya. Nah, jika suaminya ini tidak paham atau tidak mengerti akan hal ini, biasanya Bu Fadlon ini ngapain jadinya? Merajuk kan? Iya benar sekali. Merajuk, ngambek, marah ya.
istilahnya di luar positif lah ya, atau tanda kutipnya melakukan kenakalan. Nah mungkin di sini ada kebutuhan yang mereka tuntut dari kita atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita harus mengenali dulu nih kebutuhan murid kita ya. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Nah coba ibu-ibu bisa dilihat tidak? Ini ada kasus nih. Saya bacakan saja ya. Ibu Ida, guru kelas 7 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Baik ibu-ibu, jika ibu-ibu nih di dalam posisi ini, ibu-ibu melakukan apa? Siapa yang bisa? Oke, Ibu Nita. Terima kasih. Jadi pada situasi yang dihadapi oleh Ibu Ida ini, yang kita lakukan pertama adalah kita lihat dulu apa penyebab si Agus tadi merampas makanan temannya. Berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi di situ merampas bekal berarti apa? Kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Makanya si Agus ini melakukan merampas bekal makan siangnya. Itulah jadinya kita harus tahu dulu, jangan langsung wah ini anak ini mau ngapain. Tidak bisa. Kenapa? Kita harus cari tahu dulu apa penyebab si Agus tadi melakukan hal tersebut. Barulah kita bisa menindaklanjuti untuk hal-hal yang lain. Itu menurut saya. Oke, baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nita. Terima kasih Ibu Nita ya. Ya jadi benar ya ibu-ibu. Jadi untuk menghadapi hal ini kita perlu berdialog ya, berdialog dengan murid kita. Nah dengan berdialog ini kita bisa menggali alasan apa yang sebenarnya dia lakukan itu kenapa ya. Jadi tidak langsung dimarah ya, tidak langsung diberikan hukuman. Jadi kita tanya dulu apa alasannya melakukan hal ini. Nah balik lagi Bapak Ibu ya, balik lagi ke kebutuhan dasar manusia ini. Nah tadi misalnya bertahan hidup, mungkin si Agus ini dia tidak diberikan uang jajan atau dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup ya, artinya untuk menghindari rasa laparnya ya, supaya dia fokus belajar dan tetap fokus, jadinya dia melakukan ini. Dia melakukan ini karena dia ingin bertahan hidup ya, menghindari rasa lapar tadi ya. Nah kalau kasih sayang dan rasa diterima, nah misalnya dia melakukan ini lalu kita panggil, kita ajak ngobrol, mungkin itu yang dibutuhkannya dari kita. Dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, diperhatikan oleh kita. Mungkin dengan kita ajak ngobrol, Ibu ini perhatian sekali ya sama saya. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan dia gitu. Lalu penguasaan. Nah misalnya dia merampas tadi, lalu kawannya memberikan ya, terpaksa memberikan. Nah di sini ada mungkin kebutuhan penguasaan dalam dirinya ya. Oh kawanku memberikan nih gitu. Jadi dia kayak istilahnya dia ada kebutuhan penguasaan. Dia membutuhkan penguasaan, kekuasaan terhadap dirinya ya. Lalu kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini misalnya mungkin alasannya melakukan itu entah karena mamanya ini sering membuat bekal yang itu aja ya, jadi dia bosan ya.
melihat kawannya berganti menu setiap harinya. Nah, dia itu aja ya. Jadi dia butuh kebebasan. Ya, begitu ya. Ya, dia butuh kebebasan sebenarnya di sini ya. Lalu ada kesenangan. Nah, dia melakukan hal ini mungkin karena melihat temannya kesal atau melihat temannya jengkel, malah dia suka. Ya, iseng orangnya, ya. Nah, inilah. Jadi ibu-ibu pada dasarnya, ya, kesimpulannya kita jika mengalami murid melakukan masalah gitu ya, jadi kita tanya dulu, ya, kita harus pahami dulu kebutuhan apa nih sebenarnya yang dia butuhkan, seperti itu. Lalu di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai posisi kontrol restitusi ini, kita lihat video ini dulu ya, Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi
semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren dipanggil alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, ibu-ibu sudah dilihat videonya ya. Siapa yang masih ingat apa saja posisi kontrol restitusi itu? Oke? Sebagai penghitung, sebagai memberi rasa kesalahan, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Benar sekali ya. Ya, beri tepuk tangan kepada Ibu Mita. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kira-kira ibu-ibu di posisi manakah sekarang ini ibu-ibu? Posisi kontrol yang mana nih? Ya, tidak perlu dijawab. Ibu-ibu lah yang tahu di mana posisi kontrol yang ada. Ya, benar. Ya, jadi ibu-ibu tadi setelah melihat videonya, kira-kira posisi kontrol yang mana yang disarankan dalam menyelesaikan masalah murid? Iya, dalam menyelesaikan masalah murid, guru itu disarankan pada posisi manajer, ya. Nah, ini bisa kita lihat bersama ya ibu-ibu. Kalau penghukum itu dia lebih kepada menghardik, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, memarahi, ya, dengan kata-kata kasar. Nah, biasanya dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, di sini ada ancaman, ya, itu posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya. Dia biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, mungkin dia memang dengan kata-kata suara yang, dengan kalimat yang lembut, dengan suara yang lembut, ya. Tapi di sini dia membuat murid itu benar-benar merasa gagal, benar-benar merasa down, salah gitu ya. Biasanya dia mengatakan kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, ya. Biasanya dia bilang kamu tidak kasihan ya kalau ibu atau bapak dimarahi kepala sekolah, nah, seperti itu ya. Oke. Atau bahasanya mungkin dia seperti ini, ibu capek
capek loh nak. Nah gitu ya. Ya mungkin kita pernah melakukannya ya ibu-ibu ya. Itu capek loh nak. Bisa tak kamu seperti ini? Janganlah bikin ibu kecewa, janganlah bikin ibu marah terus gitu ya. Nah inilah posisi pembuat merasa bersalah. Lalu ada posisi teman. Nah teman ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, dia biasanya berkata lakukan demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah tetapi memang posisi teman ini mungkin kita menganggap murid itu akan akrab dengan kita. Ya, murid itu akan merasa nyaman dengan kita. Tetapi ini ada kekurangannya. Posisi sebagai teman ini ada kekurangannya. Murid menjadi tidak mandiri, dia akan tergantung pada guru-guru tertentu seperti itu ya. Lalu ada sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini dia menghitung dan mengukur. Di sini biasanya guru berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Ya, jadi dia memberikan pertanyaan, tetapi dia di posisi pemantau ini dia memiliki aturannya sendiri gitu. Jadi misalnya murid melakukan kesalahan, kamu tahu kan apa konsekuensinya kamu melakukan itu? Nah, sudah ada aturannya. Jadi murid tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu yang terakhir ada posisi manajer. Nah, posisi ini yang disarankan ya sebagai seorang guru, di mana dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama dengan pemantau tadi, tetapi di posisi manajer dia lebih memberikan kesempatan kepada murid bagaimana nih solusi yang ingin dilakukan murid ini, gitu ya ibu-ibu ya. Nah, jika kita ya sudah dalam posisi manajer, ya berarti kita sudah menyelesaikan masalah murid kita ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin ibu-ibu baru dengar ya segitiga restitusi ini. Ya ini memang kata-kata baru ya Bu ya. Ya, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya ini untuk menyelesaikan masalah siswa ya, masalah murid kita ini dengan ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas ibu-ibu ya. Nah, jadi misalnya ada nih murid-murid yang melakukan kesalahan ya. Nah, kita stabilkan sebagai seorang guru, kita stabilkan dulu identitas murid tersebut. Nah, mengapa kita harus menstabilkan identitas murid ini? Tujuannya adalah agar tadi murid yang merasa dirinya ini sudah bersalah, ya sudah bersalah, kita stabilkan identitas sehingga murid tersebut itu menjadi orang yang lebih berhasil lah istilahnya. Jadi kita maklumi, bukan kita membenarkan kesalahan dia, tapi kita maklumi. Ya, biasanya ya menstabilkan identitas itu bisa kata-katanya ini bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi di sini ya dalam stabilkan identitas ini kita tidak langsung mengecap kamu salah ya. Nah, tidak seperti itu. Dia memang sudah tahu kalau dirinya salah, tetapi kita stabilkan identitasnya. Ya, kita bicara. Nah, kita itu semuanya pasti pernah membuat salah, gitu ya. Lalu kita tidak usah cari tahu lagi maksudnya siapa nih yang salah, siapa yang benar. Nah, kita di sini ingin mencari solusinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan ini, kita stabilkan identitasnya, identitas murid tersebut, ya. Jadi murid itu sudah merasa, oh, ibu ini sudah satu frekuensi sama saya, dia sudah maksudnya ada backup gitu ya darinya ya seperti itu ya Bu. Nah, jadi sehingga kalau ini sudah dilakukan, ya murid itu akan merasa
dengan kita. Kenapa? Ya, kenapa permasalahan ini terjadi seperti itu? Nah, lalu sudah kita stabilkan tadi nih identitasnya, barulah yang kedua kita lakukan validasi tindakan yang salah. Ya, nah tadi validasi tindakan yang salah ini tujuannya adalah kita menggali alasan-alasan kenapa murid kita itu melakukan kesalahan. Ya, biasanya guru bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Seperti itu, ya. Oke, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, ya. Oke, lalu yang ketiga ada yang terakhir nih, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu tadi alasannya melakukan permasalahan itu kenapa, ya, yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Nah, kita masuklah tadi, ya, kalau sudah membuat keyakinan kelas, ya, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nah, seperti itu, ya. Lalu kamu mau jadi murid yang bagaimana, ya, seperti itu. Lalu ada apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati tadi, ya. Seperti itu, ya, ibu-ibu, ya. Jadi di sini, ya, kita di menanyakan keyakinan ini kita membuat murid itu bisa menemukan solusi dari masalah yang sudah dilakukannya. Seperti itu. Nah, ini ibu-ibu bisa lihat. Baik, ini penerapan segitiga restitusi, ya, yang diimplementasikan. Sebagai contohnya, ya, ibu-ibu.
Ayu tak bisa handphone, Ayu tak bisa handphone, HP itu masalahnya apa yang tak bisa handphone, apa yang di video ini pakai apa itu bukan, kami rumah ibu ini, kami rumah ibu. Jadi itulah ya contoh tadi penerapan segitiga restitusi, di mana tadi menyelesaikan masalah anak yang terlambat ya tadi. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan, dengan mengatakan kamu itu tidak apa-apa berbuat salah, semua orang pasti berbuat salah ya. Setelah kita stabilkan identitasnya ya, identitas murid tersebut, nah baru kita tanyakan mengapa dia melakukan hal itu ya, atau kita lakukanlah validasi tindakan. Nah setelah dia bercerita alasannya kenapa, nah barulah kita menanyakan keyakinan. Nah di menanyakan keyakinan inilah kita membuat murid itu mencari solusinya. Dia mau menjadi murid yang seperti apa ya ibu-ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya cuma buka 2 pertanyaan saja. Oke, 2 pertanyaan. Oke, boleh Bu Tanti duluan baru Bu Anggun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ayu, bagaimana kita sebagai wali kelas menerapkan disiplin positif di kelas? Bisa berikan contoh konkret dari situasi yang mungkin terjadi di kelas. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan kepada Ibu Tanti yang menanyakan bagaimana menerapkan ya, kita sebagai wali kelas ini menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Nah, ini salah satu ya, kita menerapkan disiplin positif di dalam kelas itu sebagai wali kelas ya. Salah satunya adalah kita membuat keyakinan kelas tadi ya, dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kan kita buat antara murid dan guru ya. Di situ kita dengarkan curahan murid ya, apa yang murid itu mau, apa yang harapan apa yang murid-murid itu inginkan ya. Nah, kita setelah murid-murid itu membuat harapan-harapannya ya, itu kan secara tidak langsung sudah ada nih motivasi intrinsik di dalam diri dia ya. Karena dia yang berbuat berarti dialah yang mau seperti apa, dan dia pasti akan bertanggung jawab ya, pasti akan bertanggung jawab dengan sendirinya, pasti akan bertanggung jawab. Nah kalau sudah dia bertanggung jawab, sudah ada motivasi intrinsik atau internal di dalam dirinya, itu berarti sudah tercipta disiplin positif di dalam kelas tersebut. Bagaimana Bu Tati? Oke, terima kasih kembali ya Bu Tati atas pertanyaannya. Baik, yang kedua tadi Bu Anggun dipersilakan, Bu Anggun yang cantik. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
awal Bu Ayu sudah menjelaskan tentang kebajikan universal. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan universal itu ke dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada Ibu Anggun. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Anggun. Jadi Bu Anggun menanyakan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan di dalam proses pembelajaran ya. Ya, ini salah satu caranya ya, ibu-ibu mungkin dengan melalui proses pembelajaran ini kita bisa melakukan diskusi atau kelompok. Yang dimana kerja kelompok atau kerja berdiskusi bersama ini kan bekerjanya berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Nah, dari kolaborasi itulah akan timbul nilai bekerja samanya, nilai gotong royongnya, ya nilai kelompoknya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terus nanti kan di dalam kelompok itu kan biasanya ada memberikan pendapat, ya, memberikan pendapat, teman yang lain mendengarkan, menghargai. Nah, menghargai pendapat teman itu juga sudah termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran yang untuk mengimplementasikan atau mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan universal ini bisa dilakukan dengan diskusi kelompok. Ini Bu Anggun ya. Bagaimana Bu Anggun? Oke. Terima kasih. Baik, saya hanya membuka 2 sesi saja ya Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak sudah hadir membantu saya di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf jika saya ada salah kata ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah sudah kita dapat ini Bapak Ibu informasi yang begitu banyak dari calon guru penggerak kita. Dari yang pertama tadi ada budaya disiplin positif, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tadi ada segitiga restitusi. Nah, besar harapan kita semua semoga dalam pembelajaran nanti kita bisa menerapkan apa yang baik ini tadi di dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian diseminasi dari Ibu Ainun pada siang hari ini. Kita doakan semoga pendidikan calon guru penggerak Bu Ainun juga berjalan lancar sampai nanti selesai. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi.